Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh pemirsa yang selalu dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Momen Ramadan ini diantara yang bisa kita ambil nilai positifnya adalah momentum untuk membersihkan hati, dimana dalam ajaran Islam itu membersihkan hati sangat dianjurkan karena bagian dari bersuci yang disampaikan oleh Islam, di mana Islam menjelaskan ada dua macam bersuci, yaitu dohiro dan batinah. Dohiro itu adalah aspek fisik, aspek dohir, aspek yang tampak, yang sering dibahasakan dengan aspek kulit, aspek luaran, atau dalam bahasa filsafatnya disebut dengan aspek eksoteris. Sementara ada yang batinah, bersuci yang sifatnya batin, aspek yang tidak tampak, aspek isi, aspek dalaman, aspek esoteris. Nah, dua hal ini yang sangat diperhatikan oleh Islam, sehingga kita tidak hanya membersihkan yang fisik tetapi juga yang non fisik. Apa itu yang fisik dan apa itu yang non fisik? Yang fisik yang disebut dengan aspek dhahiro tadi adalah at-taharatu minal khobath, bersuci dari sesuatu yang najis yang menempel di pakaian kita, najis yang menempel di tubuh kita, najis yang menempel di sekitar kita atau di tempat yang ada di sekitar kita. Ini sebetulnya adalah bersuci yang sifatnya level paling rendah, dan karena level yang paling rendah maka cara mensucikannya atau membersihkannya sangat sederhana, yaitu membilas atau menghilangkan, membersihkan sesuatu yang najis tadi dari pakaian kita, dari fisik kita, dari tempat kita. Yang itu dilakukan dengan cara cukup membilasnya dengan air yang suci hingga najis itu hilang. Naik di atasnya yang juga sama-sama thahiro adalah at-taharatu minal hadath, yaitu membersihkan dari hadas, baik kecil maupun besar, yaitu keluarnya kotoran dari jalur yang itu membuat kita kemudian harus membersihkan, bersuci, membersihkan sesuatu yang najis tadi yang bentuknya khobath, dan juga mensucikan diri kita. Yang itu juga ada dua macam, yang ringan dan yang berat. Yang ringan biasa disebut dengan hadas kecil, yang berat biasa disebut dengan hadas besar. Untuk menghilangkan hadas kecil kita biasa cukup dengan berwudu atau dengan bertayamum jika kita tidak menemukan air. Sementara jika hadasnya besar, harus kita lakukan dengan cara yang lebih berat, yaitu dengan mandi wajib jika kita mendapatkan air. Jika kita tidak mendapatkan air, maka yang kita lakukan adalah dengan bertayamum juga. Nah, naik di atas yang dhahiro, yang dua aspek tadi, khobath dan hadath, adalah aspek yang batinah, bersuci dalam bentuk yang tidak tampak, yang diistilahkan dengan batin, yaitu apa? Pertama, mensucikan perilaku kita dari kemaksiatan dan dosa. Ini juga batinah, tapi aspek yang paling rendah. Nanti ada aspek yang di atasnya. Jadi membersihkan perilaku. Tentu perilaku itu tidak tampak najisnya, sehingga dia masuk dalam aspek batinah, tidak masuk dalam aspek dhahiro tadi, seperti khobath dan hadath. Sehingga saat orang itu mencuri, perilakunya negatif, maka cara membersihkan perilaku itu bukan dengan membilas tangannya yang mencuri dengan air atau membasuhnya dengan debu, tetapi dengan bertaubat. Kaki jika habis melakukan kemaksiatan, membersihkannya tentu tidak dengan membilasnya dengan air, tetapi dengan bertaubat. Mata
yang habis melakukan kemaksiatan, membersihkannya tidak dengan membilas mata kita dengan air, tetapi dengan bertaubat. Mulut habis melakukan kemaksiatan karena menyampaikan sesuatu yang negatif, maka cara membersihkannya juga tidak dengan membasuh mulut kita dengan air, tetapi juga dengan bertaubat. Nah, aspek batin yang lebih tinggi adalah membersihkan hati. Semakin tidak tampak karena posisinya di dalam. Kalau tadi yang fisik tampak al-jawarih, hanya saja perilaku negatif tidak berdampak pada munculnya sesuatu yang kotor tadi. Nah, aspek terdalam yang paling dalam aspek batin ini adalah membersihkan hati yang semakin tidak tampak. Penyakit-penyakit hati bentuknya juga sangat sulit untuk dibersihkan. Contoh iri, dengki, hasud, sakit hati, dan sebagainya. Sehingga membersihkan hati juga tidak bisa dengan membilasnya dengan air, tetapi dengan melatih hati kita untuk menjadi pribadi yang ikhlas, menjadi pribadi yang tawadhu, menjadi pribadi yang pemaaf, menjadi pribadi yang suka menyenangkan orang lain, yang itu semuanya adalah aspek batin, pusatnya di hati. Maka momentum Ramadan ini adalah momentum untuk membersihkan hati kita dari perilaku-perilaku yang negatif, sifat-sifat yang negatif, aspek batin. Untuk itu mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan membentuk diri kita menjadi pribadi muslim yang baik, muslim yang menyenangkan, muslim yang rahmatan lil alamin, muslim yang bisa menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang ramah, agama yang menyejukkan, agama yang menyenangkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menjadi hamba Allah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.